Seri 9 Bukek Xiansu. Kisah sepasang Raja Wali. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 60. Kejadian ini benar-benar mengejutkan hati Tambolon karena tahu-tahu barisannya diserang dari belakang dan di empat penjuru pula. Pelepas anak panah api merah sebagai isyarat itu adalah Puteri Milana sendiri yang kini memimpin pasukan inti yang paling besar jumlahnya, keluar dari pintu gerbang utara disertai bunyi terompet, tambur dan sorak-sorai bergemuruh, lalu menyerbu keluar. Maka kacau balaulah pasukan musuh karena seolah-olah mereka menghadapi lawan dari depan, belakang, kanan dan kiri. Apalagi pihak Butan menyerang di malam gelap, dengan gerakan begitu teratur sehingga pihak Tambolon menyangka bahwa bala bantuan untuk Butan datang dari empat penjuru. Memang siasat yang dilaksanakan oleh Puteri Milana itu hebat sekali. Semacam perang gerilya yang diperhitungkan dengan masak-masak sehingga biarpun jumlah tentara Butan jauh lebih kecil, namun sekali pukul ini membuat pasukan-pasukan Tambolon yang jauh lebih banyak itu menjadi kacau balau dan kocar-kacir. Hal ini adalah karena Tambolon terlalu mengandalkan jumlah besar pasukannya, akan tetapi pasukan-pasukan itu terdiri dari bermacam suku bangsa sehingga tentu saja tidak ada persatuan yang kompak. Mereka ini hanya mengandalkan keberanian dan tenaga kasar saja. Maka menghadapi siasat yang cerdik itu mereka menjadi panik dan banyak di antara mereka yang menjadi korban dalam perang yang terjadi di malam gelap, hanya diterangi oleh berkobarnya api yang membakar perkemahan-perkemahan mereka. Akan tetapi, Tambolon dan para pembantunya dengan nekat melakukan perlawanan mati-matian sehingga pertempuran itu berlangsung sampai hari menjadi terang. Kini nampaklah pertempuran itu dan di mana-mana mayat anggota pasukan-pasukan Tambolon berserakan. Api masih berkobar dan pihak musuh yang tadinya mengepung di selatan telah dapat didesak oleh Tek Hoat sehingga mereka mundur ke arah timur kota raja di mana mereka menggabungkan diri dengan pasukan di timur yang juga mengalami hantaman dahsyat dari pasukan yang dipimpin oleh Gak Bun Beng dan pasukan yang menyerbu dari luar. Kini pasukan Harimau yang dipimpin Tek Hoat bergabung dengan sisa pasukan yang menyerbu dari belakang musuh, bersatu dengan pasukan timur dan terjadilah perang yang amat besar di mana Tek Hoat dan Gak Bun Beng berkelahi bahu-membahu dan sepak terjang dua orang ini memang hebat sekali, menggiriskan pihak lawan. Biarpun mereka tidak memegang senjata, namun kedua tangan dan kaki mereka merupakan senjata-senjata yang amat ampuhnya. Pada saat perang sedang hebat-hebatnya, tiba-tiba saja udara menjadi gelap, makin lama makin gelap sehingga menggelisahkan pasukan Butan, apalagi karena agaknya pihak musuh tidak merasakan kegelapan itu. Ini tidak wajar. Perbuatan sihir. Beberapa orang pendeta Buddha yang membantu pasukan kerajaan Butan berseru dan mereka itu segera duduk bersila untuk melawan pengaruh sihir itu. Namun, pengaruh itu terlampau kuat sehingga mereka tidak mampu menandinginya dan kini bahkan banyak anak buah pasukan Butan yang merasa ngeri karena mereka melihat awan hitam bergulung-gulung dan dari awan itu muncul naga-naga yang menyemburkan api. Tentu saja perasaan ngeri dan takut itu membuat mereka kurang waspada dan banyak di antara mereka yang roboh oleh babatan senjata lawan. Gak Bun Beng dan Tek Hoat juga merasakan pengaruh mujizat ini. Celaka, agaknya musuh menggunakan ilmu hitam, kata Bun Beng yang sudah berpengalaman, namun dia merasa tidak berdaya karena dia tidak menguasai ilmu itu. Tentu nenek iblis Durgan ini. Tek Hoat berseru. Gak Tahiap, biar aku mencari nenek iblis itu. Kalau dia dapat dibinasakan, tentu lenyap pengaruh mujizat ini. Sebelum Bun Beng menjawab, pemuda yang perkasa ini sudah melompat dan merobohkan setiap orang penghalang. Bun Beng merasa khawatir karena maklum betapa lihainya nenek yang kabarnya adalah guru dari Tambolon dan memiliki kepandaian yang amat hebat itu, maka dia pun lalu mengejar bayangan Tek Hoat yang mengamuk dan menuju ke utara. Dugaan Tek Hoat memang tepat. Melihat keadaan pasukannya kocar-kacir dan terancam kemusnahan, Tambolon menjadi bingung dan jengkel karena tidak melihat gurunya. Maka dia lalu mencari sendiri dan melihat nenek yang pikun itu masih enak-enak tidur mendengkur di dalam perkemahan, dia setengah menyeret gurunya itu untuk disuruh membantu. Nenek yang terganggu tidurnya itu mengomel, akan tetapi dia memenuhi permintaan muridnya, mengerahkan kekuatan ilmu hitamnya dan menciptakan awan hitam yang mengandung banyak naga siluman sehingga pihak musuh menjadi panik dan ketakutan. Akan tetapi, selagi nenek ini berdiri dengan kedua lengan bersilang di depan dada, di depannya mengepul seikat dupa yang dibakar, mulutnya berkemak-kemik dan asap hio membubung tinggi menciptakan pemandangan yang aneh itu, tiba-tiba muncul seorang kakek berkaki satu.
Kakek ini bukan lain adalah pendekar super sakti Sumahan yang datang bersama Cheng Cheng dan rombongan penggembala liar yang hendak membantu perjuangan Raja Tambolon. Kebetulan sekali begitu memasuki daerah pertempuran, pendekar super sakti melihat gejala yang tidak wajar yang ditimbulkan oleh ilmu sihir nenek Durgan ini. Tentu saja Sumahan terkejut bukan main. "Nona, kau tunggu dulu di sini," katanya, dan sebelum Cheng Cheng sempat menjawab, kakek berkaki satu itu sudah berkelebat dan lenyap di antara banyak orang yang sedang bertanding. Cheng Cheng berdiri bengong dan tentu saja dia segera membantu pasukan Butan yang dikenalnya dari pakaiannya. Melihat gadis asing ini tahu-tahu mengamuk dan membantu mereka, para prajurit Butan menjadi girang dan mereka bertanding dengan penuh semangat. Dengan kecepatan kilat karena gerak ilmu Soan Hong Lui Kun, pendekar super sakti kini tiba di depan nenek Durgan ini yang masih mengerahkan ilmunya. Pendekar super sakti mengerutkan alisnya, tidak senang melihat nenek itu menggunakan ilmu hitam dalam perang. Maka dia lalu menggerakkan tangan kirinya, didorongkan ke depan, ke arah dupa yang mengepulkan asap itu. Blaar! Tampak sinar kilat dan tempat dupa itu hancur berantakan, apinya berhamburan dan seketika itu juga lenyaplah awan gelap yang mengandung naga-naga siluman. Nenek Durgan ini terkejut bukan main dan cepat dia memandang ke depan. Ketika dia melihat seorang laki-laki berusia kurang dari 60 tahun, berkaki satu, berdiri tegak bersandar pada tongkat bututnya, laki-laki yang memiliki sepasang mata yang tajam dan seperti dua buah bintang amat berwibawa, dia menjadi marah. "Hehe, manusia lancang. Berani engkau menentang Durgan ini? Lihat betapa api neraka membasmi orang-orang Butan." Nenek itu menudingkan telunjuknya ke atas dan dari telunjuknya itu menyambar kilat ke atas yang berubah menjadi api berkobar dan api ini mengejar orang-orang Butan yang tentu saja lari ketakutan karena ada lidah-lidah api yang hidup mengejar-ngejar mereka. Mengapa engkau begitu kejam?" Sumahan berseru dan menggerakkan tangannya ke atas. "Apa artinya api menghadapi air? Tiba-tiba saja dari atas turun hujan lebat dan padamlah lidah-lidah api itu." Orang-orang Butan tidak melihat mengapa awan gelap yang mengandung naga-naga siluman tadi lenyap, tidak mengerti pula mengapa ada hujan turun memadamkan lidah-lidah api, akan tetapi hal ini membuat mereka bergembira dan bersorak-sorailah mereka. Suara sorak-sorai yang menggegap gempita itu membuat nenek Durgan ini menjadi makin marah karena dia merasa seolah-olah dia yang ditertawai. "Keparat, siapa kau?" tanyanya kepada Sumahan sambil mengerahkan tenaga di dalam pandang matanya untuk menguasai orang yang kakinya buntung sebelah itu. "Namaku Sumahan," jawab pendekar super sakti dengan tenang dan dia pun menentang pandang mata itu dengan sikap tenang dan penuh kesabaran. Nenek yang berpakaian serba hitam itu mengeluarkan suara melengking tinggi. "Engkau berani menentang Durgan ini, berarti engkau sudah bosan hidup." Sambil berkata demikian, dia melontarkan tongkat hitamnya ke atas dan tongkat itu berubah menjadi nenek Durgan ini kedua yang menerjang ke depan dengan kedua tangan membentuk cakar harimau. Sumahan memandang tajam lalu melontarkan tongkatnya pula yang juga berubah menjadi bayangan dirinya. Maka bertempurlah dua bayangan itu dengan hebatnya di udara. Orang-orang yang sedang bertanding di tempat itu, baik anak buah Tambolon maupun orang-orang Butan, berhenti bertempur karena mereka melihat peristiwa yang amat luar biasa itu. Mereka melihat nenek berpakaian hitam itu berdiri berhadapan dalam jarak 6-7 meter dari seorang kakek berkaki satu. Keduanya berdiri tidak bergerak, akan tetapi di atas udara, di antara mereka, nampak dua batang tongkat bergerak sendiri dan saling serang seolah-olah kedua batang tongkat itu bernyawa. Sumahan menjadi terkejut dan kagum. Tahulah dia bahwa dia bertemu dengan seorang ahli sihir yang amat kuat tenaga batinnya, maka maklumlah dia bahwa kalau hanya mengandalkan kekuatan sihir, mungkin dia akan kalah. Akan tetapi sebelum dia bergerak untuk menggunakan kepandaian silatnya, tiba-tiba muncul si Tian Hoatsu dan gadis remaja yang menjadi muridnya itu. "Pendekar siluman, dia itu isteriku, harap kau maafkan dia," kata kakek ini yang sudah meloncat ke dekat nenek Durgan ini. Nenek itu memang kalah dalam hal ilmu silat terhadap bekas suaminya ini, dan karena dia sedang mencurahkan seluruh tenaga sihirnya untuk menghadapi kakek berkaki tunggal yang ternyata merupakan lawan yang tangguh dalam ilmu sihir, maka dia tidak mampu melawan lagi ketika bekas suaminya itu menotoknya dan dia roboh lalu dipanggul oleh bekas suaminya itu. Sumahan sudah menarik kembali tongkatnya. Si Tian Hoatsu tertawa dan berkata kepadanya, "Kalau tidak ada engkau yang membantu, sukar aku menundukkan isteriku yang binal."
Terima kasih dan sampai jumpa, pendekar siluman. Si Tian Hoatsu lalu memegang tangan muridnya. Hayo kita pergi, Xiang In. Oh. Suhu, aku ingin ikut main-main dalam keramaian ini. Buk, kakinya menyambar dan tepat menendang pantat seorang anak buah Tambolon sehingga orang itu berjingkrak-jingkrak dan mengaduh-aduh karena tulang di antara pinggulnya remuk terkena tendangan Xiang In. Kemudian darah ini meloncat dengan elakan manis, ketika seorang lawan menusuknya dengan tombak, lalu membalik dan menuding ke arah orang itu. Mengapa engkau memegang ular? Orang itu tiba-tiba terbelalak karena tombak di tangannya itu tiba-tiba saja berubah menjadi seekor ular. Sebelum dia sadar bahwa dia menjadi permainan seorang gadis yang baru saja mempelajari ilmu sihir, Xiang In sambil tertawa sudah menampar kepalanya. Dia berusaha mengelak, akan tetapi tetap saja jari-jari tangan yang kecil halus itu mengenai pelipisnya, membuat dia berputaran 7 keliling dan dunia menjadi gelap baginya. Seorang lain dengan golok di tangan menyerangnya marah sekali. Hei, lihat, siapa aku? Aku adalah ibumu. Xiang In berteriak dan orang itu menahan goloknya, terbelalak memandangnya karena bagi pandang matanya, gadis remaja cantik itu tiba-tiba berubah menjadi ibunya yang telah mati beberapa tahun yang lalu. Duh! Orang yang sedang bengong terlongong itu tentu saja tidak dapat mengelak lagi ketika kepalan tangan Xiang In menonjok lambungnya. Dia terpelanting dan memegangi perutnya yang menjadi mulas, agaknya usus buntunya yang terkena hantaman kepalan tangan yang kecil namun kuat itu. Melihat hasil ilmu sihir yang baru saja dipelajari dari gurunya itu, Xiang In menjadi gembira bukan main sehingga dia menjadi kurang waspada. Bocah setan, mau lari kemana kau? Tiba-tiba ada 2 buah lengan yang panjang, kuat dan berbulu meringkusnya dari belakang. Xiang In berusaha meronta, namun orang itu kuat sekali sehingga usahanya sia-sia belaka. Rasa takut membuat dia kehilangan kekuatan sihir yang baru saja dilatihnya itu. Akan tetapi dasar Xiang In seorang yang cerdik, biarpun dia tahu bahwa ilmu sihirnya takkan dapat menolongnya, dia tidak menjadi khawatir, bahkan dia lalu tersenyum manis sekali dan mengangkat mukanya sehingga mukanya dapat terlihat oleh orang tinggi besar yang meringkusnya. Orang itu menunduk dan terpesona oleh kecantikan wajah yang tersenyum luar biasa manisnya itu. Kamu benar jantan dan kuat sekali, akan tetapi pelukanmu terlalu kuat, menyakitkan, kata Xiang In dengan lagak yang amat genit karena dia telah meniru lagak si siluman kucing atau Mao Xiao Moli seperti yang pernah dia demonstrasikan kepada Sumakian Bu. Mulutnya tersenyum agak terbuka, matanya mengerling tajam penuh daya pikat dan biarpun dia menyandarkan kepalanya di dada orang itu, diam-diam dia melangkah maju. Laki-laki itu benar-benar terpesona dan otomatis dia melonggarkan ringkusannya. Daya tarik yang keluar dari sikap dan kecantikan wajah Xiang In kiranya tidak kalah hebat dan kuatnya daripada ilmu sihirnya, maka orang itu seperti kehilangan kewaspadaannya, tidak tahu betapa tiba-tiba kaki Xiang In yang kecil itu membuat gerakan menyepak seperti seekor kuda ke belakang. Buk, aug. Aduh, laki-laki itu mendekap bawah perutnya yang kena dihantam tumit kaki Xiang In dan mengadu-adu setengah berjongkok. Xiang In mengayun kakinya lagi menendang, mengenai dagunya dan orang itu roboh terjengkang, akan tetapi masih memegangi alat kelaminnya yang kena disepak dan yang rasanya kiut-miut menusuk tulang, terasa sampai ke ubun-ubun. Bocah nakal, hayo kita pergi. Si Tian Hoatsu kini berhasil memegang pergelangan tangan muridnya dan membawanya loncat berkelebat dan lenyap dari situ membawa murid dan bekas istrinya. Pendekar super sakti menggeleng-geleng kepala sambil tersenyum menyaksikan keadaan kakek, bekas istrinya, dan muridnya itu. Dia tidak lagi bergerak, akan tetapi mereka yang bertempur di sekelilingnya tidak ada yang berani mengganggunya. Sementara itu, Cheng Cheng yang tentu saja mempunyai rasa setia kawan dengan Butan, sudah mengamuk sampai terpisah agak jauh dari pendekar super sakti, dan dia pun tidak tahu apa yang telah terjadi antara pendekar super sakti dengan nenek Durgan ini, karena pihak musuh sudah mengepungnya ketika melihat betapa lihainya darah ini yang telah merobohkan banyak lawan. Tiba-tiba terjadi keributan tak jauh dari situ. Ketika Cheng Cheng menengok, dia melihat Tek Hoat yang juga mengamuk dan merobohkan setiap orang anak buah Tambolon yang berdekatan dengannya. Begitu melihat pemuda ini, timbul kemarahan hebat di hati Cheng Cheng. Teringat dia betapa dia oleh pemuda ini diserahkan kepada Tambolon sebagai penukar Shanti Dewi, betapa dia telah ditipu oleh Tek Hoat. Jahanam keparat.
Dia memaki dan meninggalkan musuh-musuhnya, lalu lari dan tiba-tiba saja dia menyerang Tek Hoat. Serangan itu demikian dahsyatnya karena kemarahan di hati Cheng Cheng secara otomatis menggerakkan tenaga sinkang mujizat di dalam tubuhnya yang timbul dari khasiat anak ular naga. Angin pukulan yang amat hebat menyambar dan Tek Hoat menjadi terkejut bukan main karena ketika dia menangkis, dia masih terhuyung ke belakang. Akan tetapi ketika dia melihat bahwa yang menyerangnya adalah Cheng Cheng, dia memandang rendah dan juga menjadi marah. Kiranya engkau telah diperalat oleh si keparat Tambolon pula, teriaknya dan melihat Cheng Cheng menyerang lagi, dia cepat mengelak dan balas menyerang. Diam-diam Tek Hoat terkejut melihat kemajuan hebat dalam gerakan Cheng Cheng. Dia tidak tahu bahwa selama ini Cheng Cheng telah menerima petunjuk-petunjuk dari topeng setan dan telah memiliki sinkang mujizat dari anak ular naga. Maka terjadilah pertandingan yang amat seru dan para prajurit kedua pihak tidak ada yang berani mendekati karena gerakan dua orang itu mendatangkan hawa pukulan yang bersiutan dan dari jauh saja mereka hampir tidak dapat menahan. Betapapun juga, tingkat kepandaian Tek Hoat masih jauh di atas tingkat Cheng Cheng, dan mulailah Tek Hoat mendesaknya. Akan tetapi, semenjak dahulu, ada perasaan aneh di dalam hati pemuda ini terhadap Cheng Cheng, rasa suka yang aneh. Maka sekarang pun dia merasa tidak tega untuk merobohkan Cheng Cheng. Cheng Cheng, kau mundurlah dan jangan tolol membela Tambolon, beberapa kali Tek Hoat berseru kepadanya. Cheng Cheng maklum bahwa Tek Hoat membela Butan dan salah menduga dia menjadi kaki tangan Tambolon. Akan tetapi dia tidak peduli. Dengan Tek Hoat dia mempunyai urusan pribadi yang tidak ada sangkut pautnya dengan Butan atau Tambolon, dan dia tidak mau membela diri dari tuduhan itu. Dia tidak takut mati, bahkan kalau dia tidak dapat menangkap Tek Hoat, biarlah dia mati menyusul topeng setan. Coba kalau ada topeng setan di sisinya, Tek Hoat ini tentu tidak berani banyak lagat terhadap dirinya. Teringat akan topeng setan, hatinya berduka sekali dan dia menjadi makin nekat. Tek Hoat merasa kewalahan juga ketika Cheng Cheng menyerangnya lebih hebat dan lebih nekat, seolah-olah darah itu tidak mempedulikan keselamatan dirinya sendiri. Cheng Cheng, jangan bodoh kau, mundurlah. Kalau tidak, terpaksa aku akan membunuhmu. Sombong, keparat keji. Siapa takut mampus? Cheng Cheng membentak marah sekali, lalu menerjang seperti seekor singa betina menghantam kepala Tek Hoat dengan tangan kanannya. Plak! Tek Hoat cepat menyambar pergelangan tangan Cheng Cheng dan ketika tangan kiri Cheng Cheng menampar. Dia cepat menangkis sedemikian kuatnya sehingga pasangan kuda-kuda kaki Cheng Cheng tergempur dan saat itu digunakan oleh Tek Hoat yang masih memegang pergelangan tangan Cheng Cheng dengan tangan kirinya untuk menghantamkan tangan kanannya yang terbuka dan yang mengandung penyaluran sinkang inti bumi ke arah kepala Cheng Cheng. Hantaman ini kalau mengenai kepala darah itu tentu akan menghancurkannya dan membinasakan, karena tenaga yang terkandung amat kuatnya, cukup kuat untuk membikin remuk batu karang. Tek Hoat, jangan! Seruan Gabun Beng ini dibarengi dengan dorongan tangan kiri sehingga ada hawa pukulan menyentuh punggung Tek Hoat. Pemuda ini terkejut sekali, dan sekaligus dia pun sadar akan apa yang akan dilakukannya terhadap darah yang sebetulnya amat disukanya itu, bahkan andai kata di dunia ini tidak ada Shanti Dewi, besar sekali kemungkinannya dia akan jatuh cinta kepada Cheng Cheng. Dan sekarang, karena desakan Cheng Cheng yang sudah nekat, hampir saja dia membunuh gadis ini. Dia cepat meloncat mundur dan melepaskan pegangannya sehingga Cheng Cheng terhuyung-huyung. Tek Hoat, apakah kau sudah gila? Gabun Beng membentaknya. Tidak tahukah engkau, Cheng Cheng, bahwa kalian sebetulnya adalah saudara-saudara saya? Akan tetapi ucapan itu hampir tidak kedengaran karena pada saat itu Cheng Cheng sudah memaki-maki Tek Hoat. Manusia sombong, manusia curang dan jahat. Kalau paman topeng setan tidak mati, kalau dia ada, kau tidak akan berani menjual laga. Dan segera darah ini menangis terisak-isak karena teringat kepada topeng setan yang begitu baik, yang jauh sekali bedanya dengan Tek Hoat ini. Akan tetapi Tek Hoat mendengar ucapan Gabun Beng tadi dan dia berseru. Apa? Dia? Cheng Cheng ini, saudaraku sendiri? Mendengar ini, Cheng Cheng terbelalak, lalu berjebi. Aku saudaramu? Siapa bilang? Tak sudi aku mempunyai saudara macam engkau. Cheng Cheng, jangan kau berkata demikian. Tek Hoat ini pun putra dari ayah kandungmu, Wan Keng In, hanya bedanya, kalau ibumu adalah Lu Kim Bui, ibu Tek Hoat adalah Ang Siok Bei. Kalian masih kakak beradik, saya.
Tek Hoat menjadi bengong. Pantas, bisiknya lirih. Pantas aku mempunyai perasaan yang aneh terhadap dia, aku suka sekali padanya. Hah, kau suka dan baru saja engkau hendak membunuhku? Cheng Cheng berseru marah. Kakak macam apakah kau ini? Cheng Cheng, maafkan aku, karena engkau begitu nekat dan kepandaianmu hebat sekali sehingga amat berbahaya. Sudahlah, nanti kita bicara. Musuh masih banyak, kata Gabun Beng yang sudah cepat melerai mereka. Cheng Cheng, bagaimana kau bisa tiba di sini? Saya datang bersama Lo Cianpui pendekar super sakti. Ah? Gabun Beng terkejut dan berseru girang. Di mana beliau? Ketika Cheng Cheng menunjuk dengan jarinya ke arah perginya pendekar super sakti, Bun Beng cepat pergi untuk mencari gurunya sambil berkata. Tek Hoat, kau harus melindungi adikmu itu. Setelah Gabun Beng pergi, dua orang muda itu saling pandang. Tek Hoat tersenyum dan wajahnya berseri karena sungguh girang hatinya mendengar bahwa gadis yang amat disukanya ini ternyata adalah adiknya. Akan tetapi Cheng Cheng tetap cemberut, masih panas hatinya teringat betapa tadi hampir saja dia dibunuh oleh Tek Hoat. Cheng Cheng, engkau adikku. Belum tentu. Ibu kita berlainan, siapa tahu kalau aku yang lahir lebih dulu daripada engkau. Mungkin aku malah encimu. Adik atau enci, pokoknya kita bersaudara, dan aku girang sekali. Cheng Cheng, aku tahu bahwa sejak kecil engkau di hutan, mari kita berlomba untuk membunuh Tambolon. Cheng Cheng hanya mengangguk karena untuk membunuh musuh besar itu, tentu saja dia tidak dapat membantah. Hayo ikut dengan aku. Tek Hoat cepat merobohkan dua orang sambil meloncat, diikuti oleh Cheng Cheng yang juga membuka jalan sambil merobohkan anak buah Tambolon. Mereka mencari-cari dan akhirnya mereka melihat Tambolon sedang mengamuk, dikeroyok oleh Panglima Jain dan beberapa orang perwira Butan. Akan tetapi mereka ini terdesak hebat oleh Tambolon yang mengamuk dengan kemarahan meluap-luap karena gurunya telah dilarikan oleh kakek Sitian Hoatsu dan pasukannya telah kocar-kacir. Raja liar ini menggunakan senjata golok gagang panjang dan sepak terjangnya dahsyat sekali. Chiang Kun, minggirlah, dia kami berdua yang akan menghadapinya. Tek Hoat berseru dan melihat pemuda ini, Panglima Jain menjadi girang dan memerintahkan para pembantunya untuk mundur. Akan tetapi dia melihat Cheng Cheng dan dengan girang sekali dia berseru. Sumai. Seperti kita ketahui, Panglima Jain ini adalah murid dari mendiang kakek Lu Qiong dan sejak dahulu dia memanggil Cheng Cheng Sumai. Suheng, biarlah aku menghadapi Raja liar itu. Cheng Cheng berkata sambil melompat ke depan. Panglima Jain tentu saja meragu dan khawatir sekali karena dia tahu bahwa tingkat kepandaian sumonya ini tidak jauh dengan tingkatnya, bahkan dia masih lebih tinggi sedikit. Akan tetapi melihat loncatan Cheng Cheng yang seperti burung walet terbang itu, dia terkejut dan girang, maklum bahwa sumonya itu tidak boleh dibandingkan dengan sumonya di waktu belum meninggalkan Butan dahulu. Melihat majunya Tek Hoat dan Cheng Cheng, Tambolon terkejut bukan main karena dia maklum akan kelihayan pemuda itu, dan teringat betapa dahulu nona ini pernah membebaskan diri dengan memperlihatkan tenaga mujizat. Dia pun maklum bahwa nona yang telah memperoleh khasiat dari anak ular naga ini telah memiliki tenaga sakti yang juga amat hebat. Akan tetapi karena dia sendiri percaya penuh akan dirinya sendiri, juga agar tidak menurunkan semangat anak buahnya, dia tertawa bergelak dan sekali tangan kanannya bergerak, terdengar bunyi, kraak, dan gagang goloknya yang panjang itu telah dipatahkannya sehingga berubah menjadi sebatang golok gagang biasa. Kemudian tangan kirinya meraba pinggangnya. Sing, tercabutlah sebatang pedang yang mengeluarkan sinar yang mujizat dan menyeramkan. Hahaha, bocah perempuan setan. Engkau akan mampus di ujung pedangmu sendiri. Cheng Cheng terkejut dan marah ketika mengenal Bantok Kiam, yaitu pedang pemberian Bantok Moli yang telah dirampas dari tangannya oleh Raja liar itu. Tambolon keparat? Aku harus membunuhmu. Cheng Cheng yang sudah nekat itu menubruk ke depan dengan tangan kosong, mengirim pukulan yang dahsyat. Tambolon menggerakkan pedang itu memapaki. Cheng Cheng, hati-hatilah. Tek Hoat mengkhawatirkan keselamatan gadis yang nekat itu dan cepat dia pun mengirim pukulan dahsyat ke arah Tambolon. Raja liar ini terpaksa menggunakan goloknya menyambut serangan Tek Hoat. Tentu saja Cheng Cheng tidak membiarkan dirinya dimakan pedangnya sendiri begitu saja. Tubuhnya sudah cepat mengelak dan dari bawah kakinya menyambar ganas ke arah pergelangan tangan lawan yang memegang pedang.
Akan tetapi Tambolon dapat menarik tangannya dan pada saat itu, Tek Hoat yang sudah mengelap pula telah menghantam dengan pukulan jarak jauh. Des! Tambolon terpaksa menerima hawa pukulan itu dengan bahunya dan dia terhuyung. Bukan main kagetnya dan kini dia menggerakkan pedang dan golok itu, diputar-putar sehingga tampaklah dua sinar saling membelit dan bergulung-gulung mengelilingi tubuhnya. Tai Hiap, pakailah ini. Sumai, pakailah senjata ini. Tiba-tiba terdengar Panglima Jain berseru dan dua batang pedang melayang ke arah Tek Hoat dan Cheng Cheng yang cepat menyambarnya. Cheng Cheng girang melihat pedang di tangannya karena dia mengenal pedang mendiang kakeknya yang dihadiahkan kepada suhengnya itu, sedangkan pedang yang diberikan kepada Tek Hoat itu pun merupakan pedang pusaka Bhutan karena pedang itu adalah pedang kebesaran tanda pangkat Jain yang diterimanya dari rajanya. Biarpun kedua pedang itu tidak dapat dibandingkan dengan Bantok Kiam yang mujizat dan beracun, akan tetapi keduanya terhitung pedang pusaka yang terbuat dari baja pilihan. Maka terjadilah pertandingan yang amat hebat, Tek Hoat dan Cheng Cheng cukup cerdik untuk mengenal keampuhan pedang Bantok Kiam maka mereka tidak mau mengadu pedang mereka dengan Bantok Kiam, akan tetapi ketika golok di tangan kanan Tambolon menyambar, seperti telah bersepakat lebih dahulu, pemuda dan gadis itu menggerakkan pedang yang menggunting dari kanan kiri. Trek! Patahlah golok itu dan Tambolon terpaksa meloncat mundur sambil memutar Bantok Kiam di tangan kirinya. Cheng Cheng meloncat dan mengejar, diikuti oleh Tek Hoat. Keduanya mengurung dan menghimpit sehingga biarpun tangannya memegang pedang yang ampuh, tetap saja Tambolon terdesak hebat dan mulai merasa cemas. Tiba-tiba terdengar bentakan-bentakan nyaring dan muncullah dua orang lawan tangguh, yaitu Liao Kui si petani maut dan Yu Cipok si Siu Cai maut, dua orang pengawal pribadi dari Tambolon. Si petani maut telah memutar batang pikulannya dan Yu Cipok sudah menggerakkan Siang Koan Pit secara hebat. Melihat hal ini, tentu saja Jain dan teman-temannya tidak tinggal diam, akan tetapi mereka didahului oleh bentakan halus nyaring. Harap kalian minggir. Panglima Jain terkejut dan girang mengenal Putri Milana. Kiranya Panglima yang memimpin seluruh pertahanan Bhutan itu sendiri yang berkenan turun tangan menghadapi dua orang lihai ini. Bibi Milana. Cheng Cheng berseru girang melihat Milana. Milana yang sudah menggerakkan pedangnya menyambut sinar pikulan dan Siang Koan Pit itu, tersenyum kepada Cheng Cheng. Engkau membantu saudaramu? Bagus. Tek Hoat juga girang melihat putri ini, karena hal itu hanya menandakan bahwa pasukan mereka telah menang. Kalau tidak, tentu putri ini tidak sempat turun tangan sendiri. Cheng Cheng, kau bantulah sang putri, katanya. Hus, sang putri itu adalah bibi kita, tolol. Ayah kita adalah juga kakak tirinya. Cheng Cheng menegur, akan tetapi dia tetap mendesak Tambolon. Kepala batu. Aku tidak suka kau bantu. Aku ingin menghadapi Tambolon sendiri. Tek Hoat berseru karena dia maklum bahwa betapapun juga, masih amat berbahaya bagi Cheng Cheng untuk menghadapi Tambolon yang amat lihai itu. Putri Milana mengerti akan isi hati Tek Hoat, maka melihat bahwa pemuda itu cukup tangguh untuk menghadapi Tambolon, dia berkata, Cheng Cheng, kau bantulah aku. Aku sudah lelah. Mendengar ini, tentu saja Cheng Cheng meloncat seperti kilat dan dia sudah menerjang Yu Cipok dan mendesak Siu Cai ini dengan gerakan pedangnya yang mengandung tenaga mujizat sehingga tangkisan Siu Cai itu membuat tangannya tergetar dan Siu Cai itu pun terkejut bukan main. Pertandingan terpecah menjadi 3 dan kini tempat itu dikurung oleh pasukan Bhutan yang ingin menonton pertandingan hebat ini, juga Jain dan teman-temannya ikut pula menonton karena kini pihak musuh sudah kocar-kacir dan kemenangan sudah di depan mata. Keadaan tidak berbahaya lagi maka, tontonan yang demikian hebatnya tidak akan mereka lepaskan begitu saja. Tanpa diketahui orang lain, Milana berbisik kepada Cheng Cheng. Jangan robohkan lawan, biar mereka semua ini dirobohkan oleh saudaramu yang akan menjadi calon mantu Raja Bhutan. Mendengar ini, sepasang mata Cheng Cheng terbelalak, jantungnya berdebar dan diam-diam dia merasa terharu sekali. Kakak angkatnya, Putri Shanti Dewi akan menjadi istri Tek Hoat. Dan Tek Hoat adalah saudaranya, satu ayah. Dia tidak mampu menjawab, hanya mengangguk dan bersama Putri Milana dia melayani lawannya seperti main-main saja. Kalau mereka mau, apalagi Putri Milana yang menghadapi si petani maut, tentu dengan amat mudahnya mereka mengalahkan lawan mereka itu. Yang bertanding secara sungguh-sungguh dan mati-matian adalah Tek Hoat. Hebat sekali pemuda ini menyerang dan mendesak Raja Liar Tambolon.
Raja liar ini pun mengerahkan seluruh tenaga dan kepandaiannya karena dia maklum bahwa dia tersudut dan tidak dapat melarikan diri lagi. Jalan satu-satunya hanya mempertahankan diri sampai saat terakhir dan kalau mungkin membunuh musuh sebanyaknya. Akan tetapi pemuda ini terlalu tangguh baginya. Setelah bertanding hampir 100 jurus, Tambolon makin terdesak dan mukanya sudah basah oleh keringat. Baiknya dia memiliki pedang Bantok Kiam, karena kalau tidak demikian, tentu sudah tadi dia roboh oleh pemuda yang luar biasa ilmu silatnya ini. Tiba-tiba ketika kakinya menendang, ujung kakinya dapat menyerempet paha Tek Hoat dan pemuda itu terguling jatuh. Semua orang menjerit, kecuali Putri Milana yang berpemandangan tajam dan yang melayani si petani maut sambil menonton. Tambolon mengeluarkan suara gerengan seperti seekor harimau marah. Pedang Bantok Kiam menyambar ketika dia menubruk lawan yang sudah roboh di tanah itu. Akan tetapi tiba-tiba kaki Tek Hoat bergerak dan hawa pukulan yang luar biasa dahsyatnya menyambar. Bres! Tambolon memekik kaget dan kesakitan, pedang Bantok Kiam terlempar jauh dan dia terdorong sampai bergulingan. Kiranya Tek Hoat yang sengaja menjatuhkan diri itu telah menggunakan kekuatan inti bumi yang paling ampuh, yang diambilnya dari tenaga bumi ketika dia rebah, dan kakinya telah menyerang dengan kekuatan luar biasa, yang kiri menendang pergelangan tangan lawan sehingga pedang Bantok Kiam terlempar. Kaki kanan menendang ke arah dada dan biarpun sudah ditangkis oleh tangan kiri Tambolon, tetap saja tubuh raja yang tinggi besar seperti raksasa itu terlempar dan bergulingan. Tek Hoat sudah meloncat dan mengejar. Tambolon mengeluarkan senjata jala yang ketika digerakkan berubah seperti uap, akan tetapi Tek Hoat yang sudah mengenal senjata ini tidak menjadi gentar. Bahkan dengan sengaja dia memapaki jala itu dengan pedangnya. Tambolon menjadi girang, jalanya berhasil menangkap dan membelit pedang. Dia menyangka bahwa seperti biasa, tentu pemuda itu akan berusaha menarik kembali pedangnya. Akan tetapi Tek Hoat memang sengaja membiarkan pedangnya terampas dan secepat kilat, dia melepaskan gagang pedang dan menggunakan kedua tangannya untuk menyerang dengan pukulan tangan terbuka yang mengandung tenaga inti bumi, yang kiri ke arah pusar sedangkan yang kanan ke arah pelipis. Tambolon terkejut, berusaha menangkis dan memang berhasil menangkis pukulan ke pusarnya, akan tetapi tangan kanan Tek Hoat sudah menyambar pelipisnya. Des! Tambolon terpelanting dan roboh dengan mata mendelik, tubuhnya kaku dan dia tewas seketika. Jain dan para pembantunya bersorak. Panglima ini cepat menyambar pedang, memenggal kepala Tambolon yang dipasangnya di atas tombak dan diangkat tinggi-tinggi ke atas agar kelihatan oleh semua orang dan untuk melenyapkan semangat tentara musuh. Tek Hoat, kau bantulah kami. Putri Milana berseru. Hoat memandang dengan terheran-heran melihat betapa Putri Milana yang dia tahu amat lihai itu dan Cheng Cheng belum juga mampu merobohkan si petani maut dan si Siu Cai maut. Dia memekik keras dan dengan tangan kosong dia menerjang si petani maut Liao Kui yang memang sudah jerih sekali karena dia bukan tidak tahu betapa Putri Milana mempermainkannya, menyambut terjangan Tek Hoat dengan pikulannya. Namun, dengan mudah Tek Hoat menangkap batang pikulan itu, dengan pengerahan tenaga dia memaksa batang pikulan itu membalik dan robohlah si petani maut, batang pikulan memasuki perutnya menembus ke punggung. Tek Hoat yang sudah beringas seperti harimau yang haus darah itu lalu menubruk ke arah Siu Cai maut sambil berseru. Cheng Cheng minggirlah. Yu Cipok menyambut dengan totokan dua senjata Siang Koan Pit. Akan tetapi Tek Hoat yang sudah melindungi tubuhnya dengan kekuatan tenaga sakti inti bumi dan menghentikan jalan darah di bagian yang tertotok, menerima dua totokan itu dan membarengi dengan gerakan jari tangannya dipergunakan seperti sebatang pedang menusuk ke depan. Trat! Jari-jari tangan kanannya memasuki dada Yu Cipok seperti sebatang pedang dan robohlah pengawal kedua dari Tambolon ini, berkelojotan dan tewas. Putri Milana dan Cheng Cheng bertepuk tangan memuji, kemudian mereka bertiga terus mengamuk sehingga pihak musuh makin kacau dan akhirnya larilah sisa pasukan dari suku-suku bangsa liar itu, apalagi setelah mereka semua mendengar bahwa Raja Tambolon telah tewas. Berakhirlah perang itu dengan kemenangan gemilang di pihak Butan. Panglima Jain mengarak Tek Hoat sebagai seorang pahlawan gagah perkasa karena dia sendiri telah menyaksikan betapa pemuda yang gagah perkasa ini telah berhasil membunuh Tambolon yang demikian lihainya, berarti bahwa pemuda ini memang telah membuat jasa besar sekali dan patut diperlakukan sebagai seorang pahlawan yang dengan setia telah membela kerajaan Butan. Gak Bun Beng yang telah bertemu dengan pendekar super sakti, cepat berlutut di medan perang itu, memberi hormat dengan hati terharu karena dia tadinya sudah tidak mengira akan dapat bertemu dengan pendekar sakti yang dianggap sebagai gurunya ini.
Sejenak pendekar super sakti juga menunduk dan memandang, kemudian mengangguk-angguk dan bertanya. Bun Beng, aku sudah mendengar bahwa kerajaan Butan dibantu oleh engkau dan Milana. Di mana sekarang dia? Suma Milana sedang memimpin pasukan untuk membasmi barisan pemberontak, Suhu. Bagaimana keadaan Suhu dan Subo di Pulau Es? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Kami baik-baik saja, Bun Beng. Aku meninggalkan Pulau Es untuk pergi menyusul dan mencari kedua orang sutemu. Kian Li telah kujumpai dan sudah kusuruh pulang, akan tetapi Kian Bu masih kucari-cari. Apakah engkau melihat dia? Bun Beng menggeleng kepala. Tecu pernah bersama dengan Sute Kian Bu ketika membantu pemerintah menghadapi para pemberontak yang dipimpin oleh dua orang Pangeran Liong. Akan tetapi setelah itu, Sute Kian Bu pergi meninggalkan kota raja. Kemudian terdengar beritanya ketika dia menolong Putri Shanti Dewi dari penghadangan Tambolon dan Durganini, lalu dia pergi lagi tanpa ada yang mengetahui kemana, Suhu. Mari kita mencari Milana, mungkin dia tahu tentang adiknya itu. Bun Beng hanya mengangguk, tidak berani menceritakan betapa sejak dari kota raja, kekasihnya itu melakukan perjalanan bersama dia dan tentu saja pengetahuan Milana tentang Kian Bu tidak ada bedanya dengan apa yang telah dia ketahui. Bahkan dia masih merasa sungkan dan khawatir kalau pendekar sakti ini tidak akan senang hatinya mendengar akan keputusan mereka berdua untuk hidup bersama setelah Milana menjadi janda. Tentu saja orang tua sakti ini tidak tahu bahwa putrinya itu sebetulnya telah menjadi janda yang masih perawan. Ketika mereka tiba di tempat pertempuran di mana Milana yang dibantu oleh Cheng Cheng dan Tek Hoat mengamuk, pertempuran telah selesai dan musuh telah terbasmi, yang melarikan diri dikejar oleh pasukan-pasukan Butan. Ayah! Milana lari menyambut pendekar super sakti dan di lain saat dia telah memeluk orang tua itu, air mata putri yang perkasa ini membasahi baju di dada ayahnya. Pendekar super sakti mengelus rambut putrinya penuh kasih sayang. Milana, mana suamimu? Mendengar pertanyaan yang seolah-olah merupakan sebatang pedang yang langsung menikam ulu hatinya, Milana mengguguk tangisnya. Akhirnya dapat juga dia menjawab lirih. Dia telah tewas. Pendekar super sakti Sumahan adalah seorang manusia yang sudah dapat mengatasi segala perasaan, maka dia biasa saja mendengar berita hebat ini, hanya bertanya. Bagaimana terjadinya hal itu? Ayah, marilah kita memasuki kota raja dan bicara di sana dengan jelas. Pada saat itu, Raja Butan sendiri keluar menyambut dan dengan penuh kehormatan semua tamu agung yang sudah berjasa membantu Butan, terutama Tek Hoat, diarak masuk ke kota raja. Pendekar siluman tidak menolak karena dia ingin mendengar cerita Milana tentang Kian Bu dan tentang Han Wai Kong, mantunya yang dikabarkan tewas itu. Semua orang di kota raja menyambut para tamu agung, terutama sekali mereka menyanjung-nyanjung Putri Milana dan Tek Hoat. Bahkan Tek Hoat sekaligus telah dikenal oleh mereka sebagai calon mantu raja. Istana telah cepat sekali mempersiapkan penyambutan yang dipimpin sendiri oleh Putri Shanti Dewi sehingga ketika rombongan pemenang ini memasuki kota raja dan tiba di depan istana, tempat ini telah dihias dengan meriah dan penari-penari serta musik menyambut mereka. Pertemuan yang amat menggembirakan, semua orang tersenyum dan tertawa, semua wajah berseri-seri dan semua mata bersinar-sinar. Akan tetapi, suasana menjadi sangat mengharukan ketika tanpa disangka-sangkanya Putri Shanti Dewi melihat Cheng Cheng di antara rombongan itu. Putri ini terbelalak seperti mimpi saja dia melihat adik angkatnya, kemudian kedua orang cantik itu menjerit dan saling menubruk. Chandra! Enci Shanti! Mereka berangkulan dan menangis, saling berciuman karena semenjak berpisah di tengah malapetaka ketika perahu mereka terguling. Baru satu kali ini mereka dapat saling bertemu kembali dan pertemuan ini terjadi di Butan. Sungguh merupakan hal yang aneh dan tidak tersangka-sangka oleh Shanti Dewi. Betapa hebat pengalaman mereka semenjak saling berpisah. Dan betapa cepatnya waktu berlalu karena begitu saling bertemu dan berpelukan, mereka merasa seolah-olah baru kemarin saja mereka saling berpisah. Saling bergandeng tangan karena tidak sempat bicara di depan banyak orang. Shanti Dewi dan Cheng Cheng bersama semua rombongan itu memasuki istana di mana Raja Butan mengadakan penyambutan dengan pesta untuk merayakan kemenangan yang gemilang itu. Rakyat dan para prajurit semua juga berpesta pora merayakan kemenangan itu. Suasana kerajaan Butan gembira bukan main, sungguh pun harus diakui bahwa banyak pula yang menangis dan dilanda kedukaan hebat karena kematian suami, anak atau ayah yang menjadi prajurit Butan dan gugur dalam perang itu.
Akan tetapi suara tangis mereka tenggelam dan hanyut oleh arus kegembiraan dari kota raja yang merayakan kemenangan. Demikianlah adanya perang dan akibat-akibatnya. Dimanapun di bagian dunia ini, dan di zaman apapun. Para korban perang yang membantu terlaksananya kemenangan, terlupa oleh yang merayakan kemenangan, oleh yang mengecap keuntungan dalam kemenangan perang. Kalaupun para korban itu diingat oleh mereka, hal ini hanya sekilas saja, sekedar hiburan bagi keluarga si korban, atau lebih tepat, sebagai penonjolan dari yang merayakan kemenangan bahwa mereka itu tidak melupakan para korban, sungguh pun yang dikatakan tidak lupa itu hanya untuk 1 kali setahun, dan itu pun hanya beberapa menit saja, lalu tidak diperdulikan lagi sama sekali sampai saatnya diperingati. Perang merupakan bukti betapa busuknya si aku mementingkan diri pribadi, secara keji mempergunakan manusia-manusia lain, kalau perlu mengorbankan laksaan nyawa manusia lain, demi untuk mencapai cita-cita yang tak lain tak bukan hanyalah merupakan pengejaran sesuatu yang menguntungkan diri pribadi lahir maupun batin. Perang merupakan bukti pula betapa bodohnya manusia, dipermainkan oleh slogan-slogan kosong, seperti sekelompok ikan memperebutkan umpan tidak tahu bahwa di dalam umpan tersembunyi maut. Di dalam kesempatan berpesta pora ini, pendekar super sakti mendengar semua penuturan Milana tentang Sumakian Li dan Sumakian Bu. Tanpa menyembunyikan sesuatu, Milana menuturkan tentang kepatahan hati 2 orang pemuda Pulau Es itu. Aku kasihan sekali kepada mereka, ayah. Qian Li jatuh cinta kepada Cheng Cheng, dan ternyata kemudian bahwa Cheng Cheng adalah keponakan sendiri karena gadis itu adalah puterawan Kang In dan Lu Kim Wei. Pendekar super sakti Sumahan memandang ke arah Cheng Cheng yang duduk menyendiri dengan wajah muram. Dia teringat akan pertemuannya dengan gadis itu, mula-mula di rumah makan ketika dia dan istrinya Lulu tiba di tempat itu dalam usaha mereka mencari putra mereka. Kiranya gadis yang kemudian melakukan perjalanan bersamanya itu adalah putri Wan Kang In. Dengan demikian, Lulu telah menolong cucunya sendiri di dalam rumah makan itu. Lalu dia teringat akan topeng setan dan pendekar super sakti menghela napas panjang. Ternyata buah perbuatan Wan Kang In masih terasa sampai sekarang. Tidak perlu dikasihani, Milana. Kalau dia melihat kenyataan bahwa gadis itu adalah keponakan sendiri, mengapa dia harus patah hati? Dan bagaimana dengan Qian Bu? Bute lebih parah lagi, ayah. Dia jatuh hati kepada Shanti Dewi, akan tetapi agaknya putri Butan itu tidak membalas cintanya karena putri itu agaknya jatuh hati kepada Tek Hoat. Putri Milana mengerling dan Sumahan juga melihat betapa mesra putri itu di dalam pesta melayani Tek Hoat yang duduk di samping Raja Butan dan Permaisuri. Cinta yang menuntut balasan, kalau tidak dibalas lalu patah hati bukanlah cinta namanya, Sumahan berkata lirih seperti kepada diri sendiri. Kepatahan hati itu adalah salahnya sendiri, timbul dari iba diri. Di mana kiranya dia sekarang? Aku tidak tahu, ayah. Biarlah, aku akan mencarinya. Dan engkau sendiri, Milana. Bagaimana engkau bisa berada di sini tanpa suamimu? Dan apa artinya ucapanmu bahwa suamimu telah tewas? Putri Milana menekan perasaannya agar jangan sampai dia menangis di dalam pesta itu. Kemudian, dengan hati-hati dan lirih berceritalah dia tentang keadaannya dengan Han Wai Kong, betapa mereka itu menikah tanpa cinta kasih di pihaknya, hanya untuk memenuhi kehendak kaisar, dan betapa Han Wai Kong telah bersikap jantan dan tidak memaksa dia memenuhi kewajiban sebagai istri. Kemudian tentang perbuatan Han Wai Kong yang membunuh Pangeran Leong Bin Ong sebagai tindakan, bunuh diri, untuk memberi kesempatan kepadanya berkumpul kembali dengan orang yang dicintanya, yaitu Gak Bun Beng, dan tentang surat-surat Han Wai Kong yang sengaja ditinggalkan untuk dia dan Bun Beng. Mendengarkan semua ini, Sumahan memejamkan kedua matanya dengan alis berkerut. Milana sudah siap untuk mendengar teguran dan kemarahan ayahnya, akan tetapi setelah Sumahan membuka kembali matanya, pendekar bijaksana itu berkata perlahan. Nasib manusia berada di dalam tangannya sendiri, tergantung dari sepak terjangnya sendiri dalam kehidupan. Semua pengalamanmu itu hanya menjadi bukti bahwa apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, Milana, haruslah kita lakukan dengan cinta kasih di dalam hati. Tanpa cinta kasih, maka semua perbuatan itu hanya akan menimbulkan pertentangan dan kedukaan belaka, seperti perbuatanmu menikah dengan Han Wai Kong, dan perbuatanmu bersama Bun Beng yang saling berpisah mematahkan ikatan perasaan antara kalian. Jadi sekarang, engkau dan Bun Beng, Milana menundukkan mukanya yang menjadi merah sekali.
Kami telah bersepakat untuk menghadap ke Pulau Es, mohon restu dan izin dari ayah dan ibu, dan karena saya telah menjadi buronan di kota raja, maka kami berdua akan pergi mengasingkan diri, entah kemana. Saya hanya akan menurut dan ikut dengan Gak Suheng. Sumahan mengangguk-angguk. Memang sebaiknya kalau kalian lebih dulu menghadap ibumu. Nah, biarlah sekarang juga aku pergi, Milana. Aku akan mencari Sumakianbu. Sebelum Putri Milana menjawab, tampak tubuh ayahnya berkelebat dan lenyaplah pendekar itu dari tempat itu, seolah-olah menghilang begitu saja di tengah-tengah orang banyak yang sedang berpesta. Milana maklum akan sifat ayahnya yang aneh, maka dia cepat menghadap Raja Butan dan mintakan maaf bahwa ayahnya telah pergi tanpa pamit karena ayahnya mempunyai urusan pribadi yang penting. Semua orang terkejut dan kagum, akan tetapi hanya mengangguk-angguk dan merasa serem melihat ada orang dapat lenyap begitu saja di tengah-tengah mereka, seperti siluman. Tak lama kemudian, nampak Putri Milana dan Gak Bun Beng duduk berdua menghadapi meja dan bercakap-cakap dengan mesra, berbisik-bisik karena putri itu menceritakan kepada kekasihnya tentang reaksi ayahnya ketika mendengar pengakuannya tentang mereka. Legalah hati Bun Beng karena tadi pun, dari meja lain, dia melihat berkelebatnya gurunya itu lenyap, membuat dia khawatir sekali dan menduga bahwa pendekar itu pergi dengan marah. Kiranya tidak demikian, maka tentu saja hatinya merasa lega. Semua orang di dalam pesta itu bergembira ria, tenggelam dalam kebahagiaan masing-masing sehingga tentu saja melupakan orang lain. Tek Hoat yang dihujani sanjungan dan kini dilayani dengan mesra dan dengan terbuka oleh Shanti Dewi, di depan Raja dan Permaisuri Butan yang memandang sambil tersenyum penuh arti, tentu saja merasa bahagia sekali. Demikian pula Shanti Dewi yang melihat betapa pria yang dicinta dan dipilihnya itu kini telah kembali dalam keadaan selamat, sebagai seorang pahlawan pula, tentu saja menjadi sangat gembira sehingga dia pun lupa akan keadaan orang lain. Semua orang bergembira ria, kecuali Cheng Cheng. Sebaliknya, Dara ini menjadi sedih sekali karena kebahagiaan orang-orang itu mengingatkan dia akan nasib dirinya. Teringat akan topeng setan, satu-satunya manusia yang dicinta, dan teringat akan Kokcu, satu-satunya manusia yang dibencinya, ternyata kedua orang itu adalah sama, dan kini mati. Padahal, dua orang itulah yang membuat dia tadinya masih ada gairah untuk hidup di dunia yang penuh duka ini. Topeng setan menghiburnya dan kebaikan hati topeng setan membuat dia jatuh cinta kepada orang yang selalu menyembunyikan wajahnya di balik topeng yang amat buruk itu. Dia jatuh cinta bukan karena wajahnya, melainkan karena kebaikan yang dilimpahkan kepadanya oleh pendekar sakti itu sehingga kehadiran topeng setan di dalam jalan hidupnya itu menimbulkan gairah hidup yang baru. Adapun Kokcu yang dimusuhinya dan dibencinya karena pemuda itu telah memperkosanya, merupakan pula suatu dorongan sehingga dia tidak ingin mati dulu sebelum dapat membalas dendamnya. Dengan cara yang amat berlainan, bahkan dengan berlawanan, dua nama itu telah membuat dia bersemangat untuk hidup. Akan tetapi, seperti halilintar datangnya, terbukalah kenyataan bahwa yang amat dicintanya adalah orang yang amat dibencinya. Sebaliknya pula yang amat dibencinya itu ternyata adalah orang yang dicintanya, dan kini keduanya, yang sesungguhnya satu orang juga, telah mati. Apalagi yang menahannya untuk hidup di dunia penuh duka kecewa ini? Lebih baik mati saja dan rasanya mati akan jauh lebih menyenangkan daripada hidup. Betapa banyaknya manusia di dunia ini hidup dalam duka dan kesengsaraan batin sehingga dunia ini dianggapnya sebagai tempat yang amat buruk, sebagai neraka yang amat menyiksa. Seperti juga Cheng Cheng, kita manusia selalu dirundung duka yang 1001 macam sebabnya sehingga kita selalu haus akan kebahagiaan, selalu haus akan kesenangan dan selalu merasa bahwa di dunia ini, hanya kita sendirilah yang paling sengsara sedangkan orang-orang lain semua jauh lebih bahagia daripada kita. Benarkah demikian? Sesungguhnya tidaklah demikian kenyataannya. Selama kita memperhatikan keadaan orang lain, membanding-bandingkan dengan keadaan kita, akan timbul rasa kecewa dan iri, memupuk rasa iba diri. Dan kita lupa, seperti juga Cheng Cheng, bahwa justru kekecewaan dan kedukaan itu datang karena keinginan kita mencari yang lebih baik dan lebih menyenangkan itulah. Kita selalu menolak apa yang ada, selalu menolak kenyataan yang terjadi, membutakan mata terhadap kenyataan yang tidak menyenangkan dan mengejar-ngejar bayangan yang dianggap akan menyenangkan. Padahal, kenyataan seperti apa adanya tidak mengandung suka maupun duka. Kenyataan apa adanya adalah kebenaran.
Adapun senang atau susah bukanlah bagian dari kenyataan itu, melainkan merupakan permainan dan pikiran kita sendiri, yang selalu menonjolkan dirinya pribadi, yang selalu akan senang kalau diuntungkan lahir maupun batin, dan selalu susah, kalau dirugikan lahir maupun batin. Pikiranlah biang keladi susah dan senang. Pikiranlah sumber segala duka dan sengsara. Dan ini merupakan suatu kenyataan, nampak dengan jelas sekali asal kita mau membuka mata dan memandang kenyataan tanpa dipengaruhi oleh segala macam pendapat, prasangka dan kesimpulan yang juga merupakan permainan dari pikiran pula. Cheng Cheng tenggelam ke dalam lamunan yang menyedihkan. Namun dia hendak merahasiakan semua ini demi kebahagiaan Shanti Dewi. Dia tidak ingin mengganggu kebahagiaan kakak angkatnya itu, maka ketika Shanti Dewi teringat kepadanya dan mendatanginya, lalu menarik tangannya diajak duduk bersama satu meja dengan keluarga raja, juga bersama Putri Milana dan Gak Bun Beng yang sudah diminta pula oleh Shanti Dewi, Cheng Cheng tidak menolak dan berusaha menyelimuti kedukaan hatinya dengan senyum manis. Ketika raja mengumumkan pertunangan Tek Hoat yang masih mengaku Siang itu dengan Putri Shanti Dewi, semua orang menyambut dengan tepuk tangan dan sorak-sorai, juga Cheng Cheng segera menghampiri kakak angkatnya, dipeluknya dan diciuminya Shanti Dewi sambil mengucapkan selamat. Kedua orang wanita cantik ini mengusap air mata keharuan dan Cheng Cheng lalu menghampiri Tek Hoat sambil menjura dan berkata, "Kyung-hee, selamat, semoga engkau akan menjadi suami kakak angkatku yang baik." Tek Hoat tersenyum, menyatakan terima kasihnya dan berkata, "Cheng Cheng, kita adalah saudara seayah, maka kita semua ternyata bukanlah orang-orang lain, bukan? Harap kau maafkan segala kesalahanku yang lalu terhadapmu." Cheng Cheng tidak menjawab. Hanya di dalam hatinya dia masih mengkhawatirkan apakah kakak angkatnya akan bahagia kelak menjadi istri Tek Hoat yang dikenalnya sebagai seorang yang licik dan curang, dan jahat. Betapapun juga, dia tidak mengatakan apa-apa karena dia segera teringat akan laki-laki yang tak pernah dapat dilupakannya, biarpun telah mati itu. Topeng setan atau kocu itu, seperti juga Tek Hoat, baik atau jahatkah? Kalau dia teringat akan Kokcu, pemuda yang telah memperkosanya di dalam guha, maka jelas bahwa pemuda itu amat jahat, bahkan merupakan orang yang telah menghancurkan hidupnya, menghancurkan harapannya. Sebaliknya, kalau dia teringat akan topeng setan, jelaslah bahwa orang itu amat baik, terlalu baik malah, telah melimpahkan budi kebaikan kepadanya, telah mengorbankan lengannya, bahkan beberapa kali hampir mengorbankan nyawa untuknya. Jadi baikkah orang itu? Atau jahatkah? Cheng Cheng termenung. Baik atau jahat ternyata tergantung daripada penilaian kita sendiri, dan penilaian kita pun didasarkan atas kepentingan diri pribadi. Buktinya, kalau dia mengingat Kokcu yang telah merugikan dia, maka otomatis dia menganggapnya jahat sekali. Dan kalau dia mengingat topeng setan yang telah menguntungkan dia, maka otomatis dia menganggapnya baik sekali. Padahal keduanya itu adalah orang yang sama. Tentu demikian pula dengan Tek Hoat. Siapapun orangnya yang merasa dirugikan oleh Tek Hoat, tentu akan menganggapnya jahat, sebaliknya Shanti Dewi yang tentu telah menerima budi kebaikan dari Tek Hoat seperti dia menerimanya dari topeng setan, tentu saja menganggap Tek Hoat sebaik-baiknya manusia. Cheng Cheng menghela napas panjang. Kenyataan yang membuka matanya lahir batin ini membuat dia menjadi muak akan kepalsuan manusia, akan kepalsuan dirinya sendiri. Setiap orang selalu menginginkan yang menguntungkan dan menyenangkan bagi dirinya sendiri saja, dan menolak yang merugikan atau tidak menyenangkan, maka timbullah suka dan tidak suka, timbullah cinta dan benci, timbullah puas, dan kecewa dan kesemuanya itu tentu saja mendatangkan pertentangan dan kesengsaraan. Bersambung ke bab 61. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.